Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Segenap pengurus GKM Masjid Al-Muttaqin, Aliansi Subuh, dan seluruh jamaah yang hadir baik langsung maupun tidak langsung, semua dimuliakan, diberkahi, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di subuh hari ini, Masya Allah, luar biasa, kita diberi karunia, keajaiban, bisa bangkit dari tidur kita dan berjalan menuju masjid untuk menjemput karunia terbesar yang nilainya jauh lebih baik dari dunia dan isinya, yaitu Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar di sisi Allah jauh lebih baik dari dunia dan seluruh pernik-pernik isinya. Oleh karena itu, mari kita memuji Allah dengan tulus, dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, salam beserta sholawat dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang secara spesifik, secara khusus mengajarkan satu doa, yang doa ini disunnahkan dibaca ketika hendak berangkat ke masjid ketika sholat subuh. Jadi doa ini khusus spesifik dibaca ketika ke masjid untuk sholat berjamaah, sholat subuh. Ya, meskipun perintahnya hanya ketika sholat subuh, tapi saya selalu baca ketika hendak ke masjid berjamaah meskipun tidak subuh. Tapi secara khusus perintahnya adalah subuh. Hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau mengajarkan ketika hendak pergi sholat subuh, biasanya ini saya baca ketika sudah membaca doa keluar rumah.
Kalau doa keluar rumah kayaknya sudah hafal ya. Coba 1, 2, 3. Di belakang ada yang bismikallahumma ahya wa amut. Jadi pergi ke masjid doa tidur. Akhirnya ketika baca Fatihah berjamaah menguap terus. Bacaannya mau tidur. Malah yang lebih parah doa makan. Sehingga ketika taklim yang diingat ini barobu atau bubur. Nah, setelah itu doa yang diajarkan adalah Allahumma ja'al fi qalbi nuron. Ya Allah, jadikanlah hatiku cahaya. Wa fi lisani nuron, dan lisanku ini cahaya. Waj'al fi sam'i nuron, jadikanlah pendengaranku itu cahaya. Waj'al fi basari nuron, dan jadikan penglihatanku cahaya. Waj'al min khalfi nuron, dan jadikanlah di belakangku ini cahaya. Wa fi amami nuron, dan jadikan di depanku cahaya. Waj'al min fauqi nuron, jadikanlah di atasku ini cahaya. Wa min tahti nuron, dan dari bawahku ini cahaya. Allahumma a'tini nuron, dan jadikanlah diriku ini cahaya. Jadi ini doa dibaca meskipun perintahnya khusus ketika sholat subuh berjamaah. Tapi kalau saya tetap saya baca ketika sholat duhur, asar, maghrib, isya, ketika hendak berjamaah ke masjid untuk sholat berjamaah. Ini mengisyaratkan bahwa kita ini butuh cahaya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah beredar, karena banyak ilmu yang terkandung di dalamnya, banyak pelajaran, kita ingin belajar dari peristiwa sejarah. Peristiwa realita sejarah yang direportasi, direkam jejak digitalnya dalam sejarah, bahkan diabadikan dalam kitab suci Quran, yaitu perang Uhud. Karena di situ banyak ilmu yang dapat kita ambil di dalamnya. Dalam perkembangan sejarah Islam, pasang surut perkembangan sejarah Islam ini mengalami banyak konfrontasi, banyak peperangan, suka, duka, air mata, canda, tertawa, begitu nampak dalam sejarah yang tercatat hingga saat ini. Sehingga banyak cendekia muslim itu mengkategorikan yang namanya perang itu pasti ada heroisme, keberanian. Dalam perang itu pasti ada jiwa kesyatriaan. Namun ternyata diklasifikasi oleh para cendekia, perang yang paling heroik dalam sejarah Islam itu pilihannya jatuh pada perang Badar. Itu heroik karena 300 orang kurang lebih melawan 1.000 orang dengan persenjataan yang lengkap. Banyak sahabat tidak mau berangkat karena berpikir ini bunuh diri. Tentu ini sahabat-sahabat yang kelasnya tidak sekelas Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin, bukan.
banyak yang nggak berangkat. Sehingga dalam perang Badar itu heroisme itu luar biasa. Sehingga dicatat perang Badar dianggap sebagai perang yang paling heroik. Yang kedua, ada perang yang dicatat dalam sejarah sebagai perang yang paling menggetarkan. Kenapa menggetarkan? Karena umat muslim melawan negara adikuasa, yaitu Romawi. Romawi itu luar biasa, umat Islam jumlahnya juga tidak seberapa, itu menggetarkan. Ya kira-kira seperti Timur Timur melawan Amerika Serikat. Jadi perbandingannya ini ya kalau nggak Timur Timur ya seperti mungkin kita melawan Amerika. Jadi adik kuasa saat itu Romawi. Itu dianggap sebagai perang yang menggetarkan, yaitu perang Yarmuk. Perang yang paling heroik tadi perang apa? Badar. Perang yang paling menggetarkan, nah, Yarmuk. Ada perang yang agak sedikit santai. Bahkan jalan saja teriak-teriak takbir tuh musuhnya ketakutan. Nggak ada korban. Yaitu Fatuh Mekah. Itu kemenangan karena show of force, kekuatan yang besar. Orang takut, akhirnya lari setunggang langgang termasuk Abu Sufyan. Ya, dianggap perang yang santai. Ada juga dalam sejarah Islam dianggap sebagai perang yang paling tragis. Perang yang paling tragis. Tragis. Kenapa tragis? Karena yang perang sesama kita. Yaitu Sayyidina Ali di satu sisi, istri Nabi Aisyah di sisi yang lain, gara-gara intrik-intrik persoalan politik ditumpangi dengan persoalan atau egoisme individu yang sampai sekarang itu jadi sejarah. Makanya ketika ada pemilu, pilkada, pemilihan apa kepala desa, itu kita bisa memotret dari pelajaran perang ini. Kita saja belajar dari sini, kita dapat mengidentifikasi banyak peristiwa yang berulang, yang mencerminkan peristiwa yang masa lampau yang terjadi di masa sekarang. Perang yang tragis ini dinamai sebagai perang Jamal atau perang Siffin. Jadi dua perang, perang Jamal dan perang Siffin. Karena di satu sisi Sayyidina Ali, di satu sisi istri Rasulullah. Jadi ini tragis. Jadi perang yang paling badar, yang paling heroik adalah perang. Kalau perang Yarmuk, perang yang paling menggetarkan. Perang yang sedikit agak santai adalah perang sudah santai, rampasan hartanya berlimpah ruah. Perang yang paling tragis dan perang yang paling memilukan. Ini saya baca secara pertama saya baca itu saya ikut menetes air mata. Karena kalau saya membaca sejarah, saya dudukkan diri saya itu pelaku utama. Jadi kalau Bapak nonton film, membaca buku sejarah, itu jangan membaca saja, dudukkanlah posisi kita di posisi peran utama. Sehingga tak terasa itu air mata meleleh, ya Allah, ya Rabb, betul-betul luar biasa ini. Makanya perang yang paling memilukan itu adalah perang Uhud. Nah, itu paling memilukan. Sampai setelah peristiwa perang Uhud, Allah menurunkan Quran surah Ali Imran ayat 159. Jadi ayat-ayat ini turun pasca perang Uhud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhon ghalidhal qalb. Karena rahmat Allah, kamu bersikap lunak kepada mereka. Lan faddu min haulik. Sekiranya kamu keras dan kasar,
lan faddu min haulik, niscaya mereka akan menjauhi. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, karena itu maafkanlah. Jadi Nabi itu diperintah maafkanlah. Kenapa disuruh memerintah memaafkan? Karena beliau didurhakai. Jadi maafkanlah dan mohonkanlah ampun bagi mereka. Ini juga contoh perilaku kalau terjadi musyawarah, rapat, kalah. Belajar ayat ini. Bukan mutung. Bukan mutung itu apa namanya? Mutung itu masa bodoh gitu. Ada dan tiadanya sama saja. Dia ada, dia, tidak ada, tidak ada. Memang ada, ada tapi tidak ada, tidak ada tapi ada. Itu kalau orang Jawa mutung. Sama dengan anak saya rajin nyapu, begitu ditegur sedikit, akhirnya udah sapu sendiri saja langsung tidur. Itu namanya mutung. Kalau di Makassar, bahasa Makassarnya apa? Mojo. Harus belajar di sini. Nabi diperintahkan wasyawirhum fil amri. Ajaklah mereka bermusyawarah tentang sesuatu persoalan. Tetap disuruh ajak musyawarah. Jadi wasyawirhum, musyawarah itu adalah ajaran agama. Orang menganggap melanggar agama itu kalau berzina, judi, memburu, itu iya. Jangan dikira meninggalkan pos kita tanpa sebab, padahal diperintahkan oleh Nabi jangan meninggalkan pos ini apapun yang terjadi. Tapi dia tinggalkan, itu juga berdurhakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dipersempit pesan agama dengan perspektif pikiran kita yang sempit. Wasyawirhum, ajaklah mereka bermusyawarah tentang satu persoalan. Nanti kalau sudah musyawarah, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Bila kamu telah memutuskan untuk melakukan sesuatu, berserah dirilah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Jadi Bapak Ibu, perang yang paling heroik adalah perang. Nah, memorinya berarti belum pikun. Karena ada orang usianya belum 40, perang apa ya? Apa tadi? Jadi belum pikun sudah, belum usianya belum pikun sudah pikun duluan. Makanya saya mengulang-ulang untuk olahraga pikiran. Perang yang paling menggetarkan, perang yang paling santai, perang yang paling tragis, perang yang paling memilukan. Kenapa perang Uhud itu perang yang paling memilukan? Coba sekarang renungkan kronologinya. Ketika kafir Quraisy yang jumlahnya lebih 3.000 orang sudah hadir di perbatasan kota Madinah, Nabi mendapatkan laporan, langsung musyawarah, dikumpulkan para sahabatnya. Nabi itu punya pikiran, kalau kita jemput dengan jumlah seperti itu, kalah kita. Makanya kita lakukan perang kota, biarkan mereka masuk, kita berlindung di rumah-rumah, di benteng. Karena rumah-rumah saat itu kayak kubus-kubus, kayak Ka'bah begitu bentuknya, jadi bisa dijadikan perlindungan. Begitu masuk, kita habisi di kota. Nabi itu menginginkan perang kota. Jadi pendapatnya Nabi, bertahan di dalam kota Madinah. Biarkan mereka masuk. Nanti kita habisi di dalam kota. Namun demikian, ada sebagian kelompok orang yang tidak ikut perang Badar. Nah, jadi yang mengusulkan kita jemput saja. Dia ingin menunjukkan keberaniannya, jiwa ksatrianya. Karena pernah dalam catatan sejarah memang dia tidak ikut dalam perang Badar, karena dianggap perang Badar itu perang bunuh diri. Dia ingin menunjukkan kepada Nabi keberaniannya, jiwa ksatrianya. Ya Nabi, kita jemput di perbatasan kota Madinah, kita sambut dengan keberanian, dengan kesatria. Padahal diajak perang Badar, nggak ikut dia. Jadi asal usul yang agak sedikit
yang agak sedikit apa, bukan sedikit, memang itu ada semua peristiwa itu tentu ada pelajaran. Karena ada pelajaran di balik terlibatnya Abu Bakar di grup ini. Abu Bakar tuh di grup ini, Umar di grupnya biarkan masuk kota, nanti kita habisi. Jadi Abu Bakar tuh sahabat yang paling senior, kita jemput saja di perbatasan kota. Nah, sehingga hasil musyawarah diputuskan dijemput di batas kota. Nabi memakai ziroh, pakaian perangnya. Begitu sudah pakai pakaian perang, itu yang mengusulkan anak-anak muda yang ingin menunjukkan keberanian. Kayaknya kita salah ini, kayaknya biar dia masuk ke kota saja dia. Terus akhirnya terdengar oleh Nabi. Terus Nabi menyampaikan, seorang Nabi itu kalau sudah mengenakan baju sirahnya, dia tidak akan melepas baju sirahnya sebelum ada keputusan menang atau kalah. Akhirnya bulat keputusannya. Nabi sudah mengenakan pakaian perang, Nabi itu punya pakaian perang. Bahkan pakaian perang itu pernah digadekan untuk kebutuhan primer. Menggadekannya pun kepada orang Yahudi lagi. Coba bayangkan. Jadi dalam hal muamalah itu jangan anti Yahudi sebenarnya. Tapi ya memang tatanan sekarang memang boikot itu juga punya kekuatan, ya mungkin memang itu efektivitasnya ada. Karena ternyata dampaknya juga luar biasa. Karena kita nggak punya senjata sebagaimana mereka punya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya singkat cerita keputusannya dijemput. Begitu diputuskan dijemput, itu dalam perang ini hal yang memilukan membuat saya sedih itu ketika sudah diputuskan pasukan terkumpul 1.000 orang. Terkumpul berapa? 1.000 orang. Musuhnya 3.000 lebih dengan perlengkapan yang luar biasa. Akhirnya apa? Setelah pasukan terbentuk, ketika hendak berangkat, 300 orang mundur. Wah, ini saya langsung, seandainya saya dibegitukan ini, bagaimana kira-kira Pak? 300 orang mundur. Wah, ini 3.000 orang. Kan dia sudah kirim intelijen ke batas kota, perlengkapan tenda-tenda sudah dipasang. Wah, ini kayaknya kalah, 300 orang mundur. Coba bayangkan. Kalau Bapak jadi komandan, jadi ketua, jadi pemimpin seperti itu, bagaimana perasaannya? Makanya dianggap perang Uhud itu perang yang paling memilukan. Kalau bahasa kita, engkau yang mulai. Jadi kau yang mulai, kau yang mengakhiri. 300 orang mundur, berarti sisa berapa? 700. Wah, Nabi berpikir lagi, berpikir bagaimana ini agar perang ini bisa dimenangkan. Terus akhirnya sesampainya di perbatasan kota, Nabi menempatkan sekitar kurang lebih 80 orang pasukan pemanah. Karena posisi strategis, contohnya ini Jabal Rumat, ini dikelilingi Jabal Uhud. Peperangannya terjadi di sini. Sekarang dibangun di masjid. Di daerah yang dibangun di masjid dan sekitarnya tempat kejadian perangnya. Jadi ini ada bukit-bukit, cuma bukit itu awalnya agak tinggi, sekarang agak pendek. Saya sudah naik ke bukit ini. Karena tanah bukit itu diambili orang-orang. Diambil begitu dibawa ke Indonesia. Ditaruh di warungnya. Ada nggak ya? Jangan-jangan tersangkanya ada juga sih. Yang paling banyak itu dari Iran. Jadi mengambil itu. Akhirnya dilarang, hampir dipagari, hampir diratakan oleh pemerintah Arab Saudi. Ini bisa membuat musik anggapan mereka. Tapi karena ini ada nilai historis yang tinggi, ini dibiarkan. Beliau menempatkan 80 orang pasukan pemanah. Dan pasukan pemanah itu dipesan, apapun yang terjadi, jangan kamu tinggalkan posisi ini. Itu pesan diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika berkecamuk peperangan, umat Islam mampu memukul mundur para kafir Quraisy. Makanya di Quran surah Ali Imran ini dijelaskan bahwa Ali Imran 152, walaqad
Sadaqakumullahu wa'adahu itahassunahum bi'ithnihi. Allah telah memenuhi janjinya padamu ketika kamu berhasil mengalahkan musuh-musuhmu atas izinnya. Jadi ingat, kata-kata izin Allah itu jangan diabaikan. Jadi kalau kita berhasil itu semuanya izin Allah. Kita berhasil dengan mudah datang ke masjid itu karena izin Allah. Kalau nggak diizinkan, nggak akan terjadi. Segala sesuatu dengan izin Allah. Dan kita pun masuk surga dengan izin Allah. Tidak ada prestasi amal kita, heroisme kita, nggak ada. Sebenarnya semua perjuangan kita dalam Islam itu sudah dikonversi di dunia sebenarnya. Kalau konversinya itu dihitung, nggak habis, kita nggak dapat apa-apa. Makanya ketika di akhirat orang masuk surga merasa pede, amalannya banyak. Dia tukang tahajud, dia tukang sodako, tukang tilawah, tukang jihad, tukang membantu fakir miskin. Begitu ditanya malaikat, mau kemana? Catatan amal, masuk ke surga. Kenapa masuk surga? Amalanku luar biasa banyaknya. Akhirnya malaikat mendapat SK, sprint, cepat, masukkan ke surga. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu 80 tahun dikeluarkan lagi. Dia protes, dia katanya masuk surga itu kekal, ini kok keluar lagi, kenapa keluar lagi? Begitu diberitahu, kamu itu masuk surga karena amalmu, dan amalmu itu selama 80 tahun, sudah dibalas ini 80 tahun, sekarang selesaikan adil. Katanya masuk surga itu kekal, kekal itu kalau dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak ada apa-apanya perjuangan kita seherois itu. Itulah makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari itu beristighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah, astaghfirullah. 70 kali. Di lain riwayat 100 kali. Itu para ulama berpikir, ini Nabi nggak pernah berbuat dosa. Tapi kok istighfarnya 70, kadang 100 kali. Sementara yang berbuat dosa tidak pernah istighfar. Jadi yang tidak pernah berbuat dosa, istighfarnya rajin. Justru yang berbuat dosa, istighfarnya kutu. Malas dia. Bagaimana bisa ini? Nah, para ulama meneliti, mengkaji. Akhirnya diketemukan jawaban bahwa istighfarnya Nabi itu bukan karena dosa yang beliau berbuat, bukan. Istighfarnya Nabi itu disebabkan karena kontribusinya, investasinya, perjuangannya untuk Islam itu terlalu sedikit jika dibandingkan dengan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karunia yang diberikan Allah kepada Nabi kalau dihitung-hitung luar biasa. Dijadikan mursyid, guru, gurunya para guru, murabinya para murabi, mursyidnya para mursyid. Islam itu kita bisa sholat, ada royaltinya Nabi nggak? Ada hak amal jariahnya Nabi nggak? Ada. Kita tahu sholat dari mana? Jadi guru kita dari mana? Gurunya dari mana? Gurunya dari mana? Dari salafus soleh. Salafus soleh dari mana? Dari tabiut tabiin. Tabiut tabiin dari mana? Dari tabiin dari sahabat. Sahabat dari Nabi. Jadi setiap kita sholat, Nabi ada royaltinya, amal jariah. Sama dengan Bapak ikut bangun masjid ini, selama masjid ini dipakai, meskipun mungkin tidak tinggal di sini, pindah di Jakarta, atau mungkin pindah alam, tetap mendapatkan royalti. Jadi Nabi dapat karunia yang luar biasa banyak. Luar biasa banyak. Sehingga akhirnya, karena Nabi mendapat kehormatan seperti itu, apalagi belum masuk surga, tiket masuk surga sudah punya. Kita sudah punya tiket masuk surga. Ingin nggak masuk surga? Rindu nggak masuk surga? Masalahnya surganya rindu nggak kepada kita, itu masalah. Itu masalah. Makanya harus diilmui 4 kelompok, 4 tanda orang itu dirindukan surga. Kita nggak rindu surga, tapi surga malah merindukan kita, itu yang spesial. Neraka pasti dijamin. Beliau belum wafat, status hamba itu sudah ada di pundaknya. Muhammad itu hambaku. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Lah kita ini belum.
Tapi kan kita tukang tahajud, tukang dua, tukang puasa bid, tukang puasa daud, tetap belum definitif, belum resmi. Belum resmi. Sama dengan ini, apa, ada 3 mayor jenderal, besok mau diresmikan jadi letnan jenderal. Meskipun sudah pakai, tapi belum resmi. Besok baru diresmikan. Baru diresmikan. Ini ada tambahan 2.000 orang diundang ke istana ini. Dicari-cari di Al-Muttaqin siapa ini kayaknya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini statusnya baru menghamba, makanya mau sholat, mau puasa, menghamba. Tapi belum resmi. Karena diibaratkan murid sedang ujian, ujiannya sementara berlangsung. Nanti kalau selesai ujian, lembar jawaban dikoreksi, oh ini lolos ini jadi hamba. Itu. Makanya nanti resminya kita itu nunggu perintah fadkhuli fi. Nah, nunggu perintah itu. Nanti kalau sudah dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam kelompok hamba-hambaku. Resmi, sekarang belum. Status kita itu baru hamba secara sepihak pengakuan kita, tapi belum definitif di masa Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita resmi dilantik nanti. Beda dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Belum wafat sudah diakui sebagai hamba. Tiket masuk surga sudah ada. Begitu ada tiket masuk surga, tahajudnya luar biasa sampai bengkak kakinya. Itu pun 1 rakaat menghimpun 3 surah yang panjang, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Padahal tiket masuk surga sudah di tangan. Seandainya kita sudah punya tiket masuk surga, hilang dari masjid ini. Ini di mana? Ini di mana? Ternyata santai-santai di puncak ternyata. Kalau seandainya kita diberikan tiket, makanya nggak diberikan. Kenapa? Ini karakteristiknya. Ya kita itu ya saya masuk di dalamnya. Kalau sudah punya tiket santai kita. Kenapa enggak ke masjid? Ah, santai aja. Untung yang dapat adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah diampuni kalau ada dosanya, dijamin surga, diakui sebagai hamba. Tapi tahajudnya setiap malam tuh menghimpun 1 rakaatnya menghimpun 3 surah, 1 rakaat. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Kita juga menghimpun 3 surah di surah witir. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu pun nunggu Ramadan. Itu pun nunggu Ramadan. Makanya boleh menghimpun banyak surah dalam 1 rakaat itu dibolehkan. Dalilnya apa? Banyak dalilnya. Jelas mutawatir itu. Siqah, tidak usah diragukan lagi. Nah, itulah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi formasinya sudah diatur. Awalnya menang. Hatta sehingga idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum, sehingga waktu itu kamu merasa terdesak karena memperselisihkan perintah Nabi dan kamu telah mendurhakainya. Jadi kenapa yang salah 80 orang yang mendurhakai tapi dinisbahkan kepada semuanya? Karena ini keputusan musyawarah. Jadi tidak boleh sesuatu kalau sudah dimusyawarahkan itu pendapat pribadi, bukan. Itu pendapat bersama. Gitu. Keputusannya apa? Ke utara. Ya sudah ke utara. Itu keputusan bersama. Bukan saya, nggak bisa begitu. Itu sudah diputuskan oleh pimpinan. Itu harus menjadi keputusan bersama. Karena nanti ada peristiwa, makanya ada hikmah keterlibatan Abu Bakar di posisi yang agak kurang strategis, tapi itu ada ilmunya, ada ilmunya. Nah, mim ba'di ma arakum ma tuhibbun, setelah melihat harta rampasan yang dan artinya pasukan pemanahi melihat harta rampasan perang berceceran di bawahnya, dan itu menjadi keinginan semua orang. Kalau perang saat itu keinginannya dapat harta rampasan perang. Nah, min ba'di ma arakum ma tuhibbuna minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang tertarik harta dunia, ada pula yang bersikukuh mencari pahala akhirat.
Jadi yang turun dengan yang tidak turun itu lebih banyak yang turun. Dari 80 orang yang turun, ya yang tidak turun itu kira-kira tinggal 10 orang. Jadi pos yang strategis ini akhirnya lobang. Dan itu dilihat oleh Khalid Ibnu Walid yang saat itu belum masuk Islam. Wah, titik kekuatan umat Islam di situ sudah mulai kosong. Dia memutar, ya. Berjalan memutar, akhirnya diserbu dari belakang. Habislah 10 orang ini. Dan akhirnya umat Islam mulai mengalami kekalahan. Kekalahannya apa? Ya, kekalahannya banyak korban. Korbannya itu sekitar 80-an. Bahkan paman Rasulullah Hamzah radhiyallahu anhu, Hanzalah bin Amr, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jahsi, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Jubair. Ini sahabat-sahabat dekat Rasulullah semuanya. Gugur. Yang paling tragis memilukan itu Hamzah. Karena ada dendam dari Hindun, anaknya Abu Sufyan, yang akhirnya Hindu ini masuk Islam, jadi mufasir lagi. Makanya jangan diremehkan orang yang masih berada di luar masjid. Siapa tahu begitu masuk masjid jadi musafir, menjadi mufasir, bukan musafir, mufasir. Coba. Akhirnya Hindu kan banyak meriwayatkan hadis juga di dalam sejarah perkembangan Islam ini. Akhirnya Khalid menghabisi 10 orang pasukan pemanah yang tinggal. Akhirnya posisi itu diambil alih. Inilah bentuk kedurhakaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi durhaka itu bukan karena dia mencuri, dia membunuh, itu kedurhakaan, iya. Berjudi, kedurhakaan, iya. Tidak mematuhi kesepakatan yang ada, itu juga kedurhakaan. Kedurhakaan. Akhirnya singkat cerita umat Islam akhirnya kalah. Padahal Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad, kitab sucinya Quran kalah juga. Makanya dalam kajian suratul Fatihah saya selalu mengingatkan, suratul Fatihah itu kedudukannya bagi kita itu bagaikan sabta marga bagi seorang prajurit. Makanya wajib dibaca itu Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat yang di dalam sholat itu tidak baca Fatihah. Meskipun nanti dalam prakteknya ketika berjamaah ada sebagian mazhab yang penting kalau imam sudah baca, oh tidak, tetap baca, itu terjadi teknis, tapi tetap baca namanya, meskipun diwakilkan ke imam. Itu betapa menunjukkan pentingnya suratul Fatihah. Masih ingat nggak kalau saya sebut ayatnya jiwa Fatihah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah pikun juga ini ya. Ini harus diingat. Makanya kalau saya bertanya begini, saya ingat Allahu yarham Pak Samsul. Ya. Beliau itu kalau ngaji itu bawa pulpen, bawa ini, bawa catatannya. Itu pun ditanya, lupa juga. Jadi beliau kalau ngaji itu selalu bawa buku, bawa catatan. Makanya membaca Quran dengan mata yang nampak apa? Huruf-huruf. Harus ini diingat, karena itu metodologi. Membaca Quran pakai akal yang nampak ilmu pengetahuan. Membaca Quran dengan hati cinta ilahi. Membaca Quran dengan jiwa yang nampak adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus diingat supaya ngaji kita itu pakemnya itu. Ya, saya ulangi supaya diingat. Bismillahirrahmanirrahim. Motivasi hidup. Kalau dibawa ke personal ya motivasi hidupku, itu dibawa menjadi dinisbahkan ke kita. Tapi kalau umum motivasi hidup. Motifnya apa? Bismillah, lillah, fillah. Isinya itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu sikap hidup. Sikap hidupnya apa? Syukur. Orang syukur itu apa? Ceria. Apapun yang terjadi, ceria. Bentuknya apa? Ya, sukacita itu selalu menghiasi kehidupan. Apalagi nenek moyang kita secara budaya mengajarkan agar kita mempraktikkan dengan dalil di sini senang, di sana senang, di buat apa? Buat apa? Susah itu.
Ini kepala sekolah disuruh nyanyi TK lagi. Orang tua kita itu nggak tahu, nggak hafal, nggak dalil-dalil ayat tuh nggak hafal. Tapi mereka menggali dengan adanya melahirkan itu dan terkonek dengan spirit kitab suci. Cuma kita itu kalau dalil tuh nggak bentuknya teks, ya ayyuhalladzina amanu, nggak begitu, nggak dianggap dalil, nggak dianggap hujah masalah. Kita diajarkan untuk selalu senang ceria, karena senang ceria itu adalah gambaran orang itu syukur. Saya sudah bahas di sini ilmu kedudukan yang paling tinggi, lebih tinggi daripada takwa adalah syukur. Orang syukur itu adalah buahnya ridho. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Buah daripada zikir itu ceria. Makanya Mbah Maimun Zubair, orang kok wirid raditu billahi robba 3 kali pagi 3 kali sore tapi nggak ceria, berdusta dengan zikir. Itu namanya apa? Kalau bahasa akademiknya spiritualitas yang tidak bertransformasi dalam kehidupan sosial, macet. Zikirnya macet di lisan, sholatnya macet di salam, puasanya macet di Ramadan, hajinya macet di tahallul, tidak berbuah dalam realita kehidupan. Karena kalau dia ceria, contohnya kita ceria sukacita, itu sekeliling kita menikmati. Kita susah di rumah, begitu ketemu di masjid, orang ceria semuanya, ikut ceria juga kita. Coba di masjid susah, di rumah susah, datang ketemu orang susah, tambah susah. Tambah susah. Dan itu secara empiris ada risetnya, Pak. Coba, NASA itu merilis tentang itu. Di Indonesia seberapa banyak disertasi yang meriset tentang kontribusi keceriaan terhadap imunitas kekebalan tubuh, itu banyak. Yang paling legend itu adalah seorang wanita dari Universitas Brawijaya, Dr. Sumi Lestari. Ternyata kontributor terbesar atas imunitas kekebalan tubuh adalah keceriaan. Coba kalau kita lihat orang ceria, padahal di rumah kita susah, ikut ceria juga ya, itu langsung direaksi oleh tubuh kita. Coba kita lihat orang susah, itu asam urat langsung menggeliat itu. Ceria itu bukan berarti tidak punya masalah. Orang yang punya masalah boleh nggak ceria? Boleh. Orang yang utangnya nggak belum lunas boleh nggak ceria? Boleh. Ada yang gagal nyalek boleh nggak ceria? Boleh. Saking cerianya sampai lupa dunia. Lupa dunia. Nah, jadi keceriaan ini adalah sesuatu yang secara empiris teruji keberadaannya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi dalam perang Badar ini dianggap perang memilukan, tetapi menjadi nabi itu tidak gampang. Makanya mau niru nabi itu tidak gampang. Kalau bajunya bisa kita tiru, mungkin gaya jalannya bisa kita tiru, mungkin rambutnya, kumis janggutnya bisa kita tiru, tapi meniru surah, sirohnya itu. Kan surah, sariroh, siroh. Surah itu profil fisik, siroh itu rohaninya, spiritnya. Sampai dikecewakan, didurhakai, malah Allah perintahkan apa perintahnya? Perintahnya adalah maafkanlah dia. Disuruh memaafkan, disuruh memaafkan. Setelah itu disuruh ngajak lagi bermusyawarah. Disuruh ngajak lagi bermusyawarah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkanlah mereka, mohonlah ampun. Disuruh memintakan ampun, dikecewakan, didurhakai, disuruh memaafkan, disuruh memintakan ampun. Ini kalau nggak manusia berkualitas, manusia berkelas, manusia unggul, nggak bisa, Pak. Karena dalam realita kehidupan banyak orang mutungan. Makanya kenapa waktu pemilihan di masjid ini, nanti lain kali jangan dilibatkan lagi saya. Saya memilih musyawarah, karena demokrasi itu sebenarnya bukan produk Islam. Lalu kenapa kita mau memecah psikologi umat? Itu ada dasar ideologinya saya melakukan itu. Meskipun mungkin ada yang kecewa, ada yang menganggap penghalang, apa segala macam. Tapi inilah yang saya praktekkan. Karena kita seringkali membaca sejarah perang Uhud ini. Ya. Dan ketika terjadi kekalahan itu, pasca perang, Abu Bakar itu sahabat yang paling sedih. Kenapa? Karena dia terlibat ngikut pendapat yang, pendapatnya Abu Bakar tadi apa? Menjemput di batas kota. Akhirnya dia mengurung diri. Sedih gitu.
Umar yang pemberani, yang gagah perkasa, dianggap sebagai seorang yang pemberani, berjiwa ksatria, tahu psikologinya Abu Bakar. Langsung didatangi Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ada apa dengan engkau itu? Wahai Umar, gara-gara pendapat menjemput di batas kota dan aku ada di dalamnya. Berapa sahabat menjadi korban? Paman Rasulullah jadi korban. Dan saya merasa berkontribusi. Langsung dipeluk Umar. Itu bukan pendapatmu. Itu pendapat kita. Ini namanya hebat, Pak. Ini namanya hebat itu. Ini namanya sahabat. Ini namanya ikuti sunnah namanya. Ikuti jalan namanya. Itu bukan pendapatmu. Itu sudah menjadi pendapat kita. Saya ikut memutuskan. Nanti kalau di akhirat kamu dikejar oleh Allah, aku siap membela kamu. Umar itu jiwa ksatria tapi lembut hatinya. Itu dipraktekkan orang-orang Jepang. Makanya prinsipnya orang Jepang itu dari tujuh prinsip. Berjiwa ksatria tetap lemah lembut. Kita tidak berjiwa ksatria, berani ngawur. Ngawur, Pak. Banyak pejuang-pejuang itu ngawur. Nanti ada musibah baru sadar. Sebentuk musibah baru membuat kesadaran. Jangan begitu. Makanya belajar memang dengan baik-baik. Amrosi keluar dari penjara baru sadar. Nggak usah ikut yang aneh-aneh lah. Cukup nyantol ke NU atau Muhammadiyah saja selesai. Yang bebas itu, Pak. Kenapa? Baru sadar yang dilakukan atas nama Allah. Ternyata bukan begitu yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana kalau kita di akhirat begitu? Orang menuduh bid'ah. Kalau nanti di akhirat tidak bid'ah bagaimana? Kalau itu ijtihad. Hati-hati. Karena bergaul dengan ahli bid'ah itu diharam jadakan, tapi bukan Nabi yang mengharamkan jadakan, bukan tak sahabat, bukan tabiin, tapi seorang tokoh yang bukan salafus soleh, namanya Ibnu Taimiyah. Oh, saya itu kalau ada satu masjid, itu kalau saya datang, kan kita subuh datang, ada beberapa orang tuh meninggalkan, kenapa? Nggak layak diambil ilmunya, kenapa? Nggak berewokan. Oh, saya semakin saya cukur deh, Pak. Kenapa? Supaya konstitusi itu tetap tegak. Karena tugas ulama itu menjaga konstitusi. Yang wajib tetap wajib, yang sunnah jangan diwajibkan. Yang mubah jangan diharamkan. Yang makruh juga jangan diharamkan. Karena makruh itu statusnya halal atau haram? Air ini hukumnya makruh. Makruh itu halal atau bukan boleh, halal atau haram? Nggak ada hukum begitu. Halal atau haram? Halal. Silahkan Anda nggak mau makan pete, nggak mau makan jengkol. Tapi ada kita yang suka makan pete, jangan diharamkan. Haram bagi saya, haram bagimu, tapi kan tidak bagi dari agama. Nah, ini persoalan. Ini kadang-kadang berperilaku seperti sunnahnya para sahabat tuh jarang. Kalau kita musyawarah, ini naik sepedanya mana? Oh, lewat sini aja, kanan aja. Oh, kiri saja. Artinya diputuskan kiri semuanya. Ternyata kiri buntu, nggak ketemu pemandangan indah contohnya. Langsung apa-apa. Tidak berkata, ini bukan keputusan. Menyesal yang memutuskan. Begitu menyesal, mestinya yang tidak ikut memutuskan, itu menjadi keputusan bersama. Nggak apa-apa, ini sudah kita putuskan, ayo jalani. Begitu. Bukan malah, apa aku kana. Ada nggak yang begitu? Apa bukan? Bukan begitu. Ini perang Badar itu tidak luar biasa, ini perang Uhud ini, Pak. Apa bukan? Seandainya belok kanan ketemu jagung, ketemu ini, ketemu ini. Ke sini, waduh, ketemu apa ini? Ketemu babi, ketemu. Apa bukan? Seandainya pendapatku, nggak boleh bilang begitu. Itu bukan perilaku berkelas. Ini keputusan bersama. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Begitu. Jangan malah melemahkan. Karena kalau dia bilang, apa aku kana, berarti yang grup itu sudah nggak mau berkontribusi. Terserah, kenapa? Yang ku bilang bukan begitu. Bukan begitu. Bukan begitu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan begitu manhaj yang benar. Bukan begitu jalan yang lurus. Bukan. Belajar dari perang Uhud. Ini perang yang paling memilukan. Makanya kalau sudah diputuskan, ya apa bukan, itu harus dihindari. Harus dihindari.
Begitu salah, oh apa aku kan. Kalau lewat sana itu pemandangan indah. Di CP itu pemandangan kiri kanan merah hijau kuning. Ini pilihannya ke puncak, akhirnya apa ya? Hanya truk-truk besar aja. Ya kalau sudah diputuskan dalam musyawarah itu jalani sepenuh hati. Jangan saling menyalahkan, dirangkul oleh Umar bin Khattab itu Abu Bakar. Akhirnya apa? Muncul kebersamaan lagi. Kita kan tidak bersama, habis pilkada nggak bersama, habis pilpres nggak bersama, habis pemilihan RT nggak, habis pemilihan desa nggak bersama, habis pemilihan masjid nggak ngotot mau demokrasi. Demokrasi itu ada kelompok yang paling ekstremis besar itu haram jadah hukumnya. Tapi saya tidak ikut ini. Saya kadang dalam sesuatu menerima karena konsep fleksibilitas dalam hukum Islam itu saya paham. Saya mengetahui daging babi di suatu kondisi secara umum haram. Dalam satu kondisi hukumnya bukan halal. Hukumnya tetap haram, bukan makruh. Kayaknya ini mencicipi terus sih. Jadi daging babi itu hukumnya haram. Kondisi apapun tetap haram. Tapi fala itsma alaih, dibolehkan. Dibolehkan itu tidak merubah status hukum. Dibolehkan itu dosanya hilang. Kalau kamu makan nggak apa-apa, Tuhan nggak marah. Itu maksudnya. Boleh. Kenapa? Itu makanan satu-satunya yang menyelamatkan. Kalau nggak makan, mati. Kalau mati, sementara kita dibutuhkan orang banyak, wah, itu egois namanya. Mati nggak apa-apa, mempertanda. Nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Nah, tapi kalau makan secukupnya saja, jangan membungkus. Di kondisi itu boleh, tapi kalau sudah keluar ketemu rokok-rokok unti, ketemu ayam, ini nggak boleh, itu tetap haram. Kebolehannya itu hilang. Kalau dimakan, dosa yang terjadi. Itu ada fleksibilitas begitu dalam agama. Ini. Kalau cuma masjid bisa kita kendalikan, musyawarah lah wasyawir. Siapa-siapa yang terbaik. Nggak usah kita terapkan demokrasi ala barat. Akhirnya pasti pecah pikiran perasaan jamaah. Pasti. Pasti. Ini aja kadang-kadang kita, jadi ngurusi umat Nabi Muhammad di sosial itu berbeda dengan teori. Makanya kadang-kadang di waktu kita di Rege, tinggal di Talo, saya tetap musyawarah lah wasyawir. Belajarlah pada perang umum. Belajar perang. Nggak pernah kita melakukan voting. Karena itu pasti sakit hati. Tapi kan makanya ketika founding father pendiri negeri ini merumuskan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, perwakilan, itu bersumber dari nilai-nilai peristiwa perang Uhud. Cuma sekarang dibuat demokrasi ala barat. Wah, akhirnya apa yang terjadi? Wah, siapapun yang naik pasti pro kontra. Ada kayak macam-macam. Ya kalau bertengkar ya biarlah 10 orang ini aja yang bertengkar. Kita tetap apa aman-aman saja. Tapi ini bertentangan dengan demokrasi. Wasyawir, musyawarah, perwakilan. Ini baru disadari. Sekarang mau muncul lagi. Gubernur nggak usah ada pemilihan lagi katanya. Itu masih wacana. Kenapa? Karena kepanjangan tangan daripada pusat katanya. Ini kasus yang terjadi di Papua, pilihan sampai 3 kali, dananya habis nggak bangun apa-apa. Hanya ngurusi itu, diulang lagi sampai kapan? Itu tetap pro kontra. Memang mengatur masyarakat sosial itu susah. Biasa pro kontra, tapi musyawarahkanlah dengan baik. Kalau bisa musyawarah. Kalau nggak bisa, ya musyawarah lagi. Kalau sudah putus, tuntunan agama bagaimana kalau sudah putus? Kalau sudah diputuskan, apalagi kalau Nabi sudah pakai baju perang, faida azamta fatawakkal 'alallah, bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Itu. Serahkan kepada Allah. Keberhasilan itu tidak ada izin tidak ada otoritas orang per orang kok. Keberhasilan sebuah negara itu nggak bisa orang per orang. Organisasi itu bukan orang per orang, tapi kebersamaan. Makanya dulu kita diajarkan aku, kita, kami. Aku, kita, kami. Kita diajarkan itu aja sampai berapa episode kita diajarkan itu.
Karena kebanyakan kita terlalu banyak akunya, kurang kitanya. Kalau kita ayo bersama-sama, kalau aku itu egoisme yang muncul. Nah, dari peristiwa perang Uhud ini pelajaran yang dapat kita petik agar kita melakukan musyawarah, dan juga kalau sudah diputuskan jangan merasa ini karena pendapatku nggak usah, itu sudah menjadi keputusan bersama. Hindari kata-kata apa bukan. Hindari kata-kata itu. Kenapa? Itu lepas tangan namanya itu. Yang sudah kita putuskan. Ada lagi apa tadi, Pak Wapu? Ku bilang memang. Nah, jadi kalau sebagai lisan, bayanul lisan boleh saja, tapi jangan sampai masuk ke dalam urusan dunia itu, nggak usah masuk ke dalam hati. Jangan dimasukkan hati kalau urusannya dunia itu. Cukup di tangan kita, cukup di lisan saja. Jangan sampai masuk ke dalam hati sampai akhirnya mutung, mojok segala macam. Itu bukan orang-orang berkelas, bukan orang-orang yang berkualitas, bukan orang-orang meskipun simbolitasnya dia adalah militan, mungkin simbolitasnya dia ke kanan-kananan, tetapi ternyata isinya kosong. Itu yang dimaksud spiritualitasnya macet, tidak bertransformasi dalam kehidupan sosial. Kira-kira itu yang dapat kita sampaikan pada kajian subuh hari ini. Ada yang mau menambahkan, saya persilahkan. Kalau tidak ada, ditutup. Saya hitung sampai 3. 1, 3. Saya kira ini mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat walafiat, selalu dibuat ceria, bahagia, dan mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak cucu cicit soleh solehah semuanya bermanfaat bagi agama, bangsa, negaranya. Demikian, mudah-mudahan bahagia lahir batin dunia akhirat, masuk surga. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.